Halo saudara, kembali lagi bersama saya Vika Kartika dalam acara Bincang Velox. Radikalisme saat ini sudah tidak lagi mengarah kepada aksi-aksi teror, tetapi kelihatannya sudah menyusup dengan membawa pemahaman yang akhirnya menghasilkan suatu eksklusivisme komunitas. Untuk itu kita akan membahas terkait ancaman transformasi radikalisme dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Saat ini sudah ada bersama dengan saya di studio Ibu Ade Rina Farida, selaku Sekretaris LP2M UIN. Betul, Bu? Betul. Baik. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Baik, saya panggilnya Ibu Ade, Ibu Ade. Ibu Ade. Ya. Baik, Bu Ade. Menurut Ibu pribadi, bagaimana indikasi-indikasi transformasi pemikiran radikalisme di Indonesia saat ini? Sudah sejauh mana? Baik, menurut saya memang sekarang ini terdapat gejala transformasi ya, pergeseran dari aksi teror menjadi gerakan pemikiran yang eksklusif gitu. Nah, sejauh ini catatan saya begini, pergeseran kelompok radikal dari aksi teror menjadi gerakan dakwah Islam eksklusif itu sudah lama mengemuka dalam beberapa kajian. Dan momentumnya, sependek bacaan saya, itu terjadi pasca wafatnya Osama bin Laden. Osama bin Laden ini adalah ketua organisasi yang didirikan pada tahun 2011. Nah, di sini sebagian petinggi melakukan evaluasi, lalu mereka mulai mengurangi operasi-operasi yang sifatnya aksi teror, tetapi lebih kepada mengedepankan dakwah Islam. Tentu dakwah Islamnya ini dakwah Islam yang menurut pemahaman mereka. Nah, di situ terjadi perbedaan ya, gerakan. Ada yang mengedepankan aksi teror tetap. Nah, ini terutama momentumnya setelah ISIS ada pada tahun 2014. Tetapi ada juga yang melakukan transformasi gerakan dengan kajian keislaman yang eksklusif tadi gitu. Nah, ini kondisi yang sekarang yang mungkin kita akan bahas lebih ke sana ya, gitu ya. Nah, jadi ketika ISIS muncul tahun 2014, pengikut Al-Qaeda terpecah gini. Ada yang ikut ISIS, ada juga yang tidak mau ikut. Mereka yang tergabung dalam ISIS inilah yang tetap melakukan aksi teror. Nah, oleh karena itu, jadi transformasi itu terjadi pada sebagian faksi, dan sebagian faksinya tetap melakukan aksi teror. Karena itu kita lihat aksi teror besar-besaran itu tetap ada gitu. Kita tidak bisa melupakan aksi teror, contohnya 2016 itu ada bom Starbucks, lalu juga baku tembak di Sarinah, yaitu tahun 2016, lalu 2017 ada bom pos polisi Kampung Melayu di Jakarta, lalu rangkaian bom Surabaya yang bahkan melibatkan keluarga dan anak-anak, dan juga tahun 2019 mungkin kita belum bisa melupakan bagaimana terjadi penusukan kepada Menko Polhukam, Bapak Wiranto. Jadi potensi aksi teror ini tetap harus diwaspadai gitu. Bila momentumnya itu muncul, mereka bisa melakukan aksi kembali dan teror itu bisa muncul kembali gitu. Baik. Selanjutnya Ibu, untuk di Indonesia maksudnya sudah sampai sejauh mana lebih ke arah, ya kan mungkin sudah ditinggalkan ya teror itu, lebih ke eksklusivisme, paham-paham seperti fanatisme, fanatisme sudah di titik mana itu? Ya, saya kira sekarang ini memang paham itu, eksklusivisme itu ada, tetapi kita harus tetap membedakan ya. Kalau belum pada ranah gerakan teroris, maka bisa jadi ada kalangan yang memang perlu pembinaan di situ. Mereka merasa ingin belajar agama benar-benar dari sumber aslinya, benar-benar dari usulnya, dari induknya, ingin merealisasikan agama, mereka haus akan agama gitu. Nah, ini kita memandang itu eksklusif gitu ya, memandang itu eksklusif. Tetapi padahal mereka bisa jadi dalam proses tahapan pencarian untuk benar-benar menjadi Muslim yang taat misalnya. Nah, di sini harus dibedakan ya. Yang lebih bahaya itu adalah radikalis teroris.
Kalau ini sudah masuk ranah, tentu didekati dengan tetap harus ada pendekatan tertentu ya, bahkan proses kontraradikalisme itu juga dilakukan agar nilai-nilai radikalisme yang ada dalam pemikiran ataupun gerakan itu berubah menjadi atau diisi menjadi gerakan yang lebih moderat gitu. Artinya untuk paham radikalisme ini sendiri, Ibu, apakah benar memang sudah mengarah ke eksklusivisme tadi, atau bahkan bisa jadi kan dari eksklusivisme, fanatisme bisa jadi diskriminatif ke kelompok minoritas itu, seperti itu. Apakah sudah terjadi atau? Ya, saya kira itu sudah terjadi ya di beberapa masyarakat yang mengedepankan benih-benih bahwa yang paling benar itu saya, yang paling benar itu kelompok saya, sehingga menganggap bahwa yang lain itu atau kelompok yang lain itu adalah salah. Jadi di sini paham eksklusif gitu. Tapi yang lebih bahaya lagi itu tadi yang sekarang pemerintah sedang gencar-gencarkan itu ya paham radikalis terorisme itu yang penanganannya sudah harus lebih serius dan itu tetap ya maksudnya tetap harus diwaspadai walaupun kita tidak menutup kemungkinan tadi gerakan transformasi itu juga transformasi ke arah pemikiran eksklusif itu juga berkembang gitu. Tapi untuk kira-kira tadi kan sudah disampaikan Bu, kalau eksklusivisme itu kan ada yang bisa jadi dia memang paham radikal atau bisa jadi dia sebenarnya hanya haus agama, keilmuan akan agama, bergairah mendalami agama gitu ya, jadi, bergairah mendalami agama, jadi memperbaiki perjalanan hidup gitu, maksudnya memperbaiki perjalanan hidup, tetapi pada akhirnya masuk dalam ranah jadi eksklusif gitu. Itu juga ya terjadi di masyarakat kita. Tetapi kita intinya jangan buru-buru menuding itu teroris gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi kita di sini harus juga bijak membedakan ya, sehingga penanganannya pun jelas itu akan berbeda gitu. Jadi kalau langsung kita buru-buru tuding gerakan seperti itu adalah teroris, itu bisa menyebabkan dikatakan kontraproduktif jadinya. Justru mereka yang lagi giroh semangat belajar agama langsung dituding teroris, mereka sekalian akhirnya menjadi berontak dan justru masuk ke dalam gerakan itu gitu ya. Konsep teroris tadi justru dia berubah menjadi pendukung radikal teroris gitu maksud saya. Jadi mereka itu justru perlu dibimbing ya, perlu dibimbing ke dalam pemahaman agama yang benar, diselipkan nilai-nilai Islam yang moderat, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang membawa kedamaian untuk semua umat gitu. Cara membedakannya kira-kira apa? Maksudnya yang nyata nih saya bisa melihat, oh ini yang memang ingin benar-benar belajar agama, oh ini yang memang sudah terpengaruh gitu. Ada yang terorisme itu kan masih dalam batasan pemikiran ya. Dia maksud saya bukan terorisme ya. Paham radikalis itu mungkin baru dalam pemikirannya. Tapi yang dalam aksi nyata, action, nah itu yang lebih fatalnya gitu ya. Yang lebih fatal itu saya kira di situ kalau dia baru benih-benih eksklusivisme beragama. Nah, ini kita harus bisa, maksud saya itu yang harus kita hati-hati. Justru mereka lah yang perlu kita bina, dekati agar mendapat muatan-muatan Islam yang moderat gitu. Jadi di situ dilakukan kontraradikalisme beragama namanya. Ya. Dengan lebih merangkul gitu ya, Bu. Kemudian kira-kira apa, Bu, akar dari eksklusivisme yang berkembang? Mungkin karena rasa kesamaan, kadang-kadang kan mungkin satu kelompok, kita merasa sama-sama satu agama, satu budaya, atau warisan turunan budaya leluhur atau bagaimana? Untuk akar eksklusivisme itu memang itu karena didasari karena kesamaan, rasa sama nih satu kelompok, atau memang itu karena sudah turun-temurun memang dulunya seperti ini, jadi sekarang kami seperti ini. Iya. Jadi kalau ditanya akar masalahnya bisa internal, bisa juga eksternal ya di situ. Jadi tidak melulu dipicu oleh paham radikalis teroris tadi, meski sikap eksklusif diskriminatif itu bisa menjadi lingkungan yang kondusif ya bagi tumbuh kembangnya paham teroris radikalisme, tetapi tadi itu menurut saya itu harus
tetap jernih dipetakan agar kita tidak salah langkah ya dalam penanganan kalangan radikalis, kelompok eksklusif dan komunis dan komunitas yang diskriminatif tadi gitu. Jadi benar-benar kita harus bisa memilah, bisa akar masalahnya itu dari internal ya, internal golongan itu sendiri yang merasa mereka misalnya dibedakan dalam hukum kebijakan pemerintah, misalnya kecewa terhadap kebijakan pemerintah, akhirnya muncul kebencian misalnya ya. Nah itu kita harus benar-benar jernih dalam memetakan gitu, sehingga penanganannya pun bisa lebih pas gitu ya. Baik. Jadi justru malah dari rasa kecewa munculnya, bukan karena dari kesamaan satu agama, satu ya rasa ideologi yang sama itu juga bisa bisa memunculkan eksklusivisme ya seseorang gitu, karena kesamaan ideologi, kesamaan nasib, kesamaan perlakuan gitu ya. Nah itu memunculkan suatu gerakan yang mengarah kepada eksklusif, bisa juga itu menjadi salah satu sebab. Kemudian kira-kira Bu, menurut pandangan Ibu, bagaimana kita, mungkin kita dulu mulai dari kita sebagai masyarakat luas untuk membendung fenomena ini? Ya, untuk membendung fenomena ini, saya kira di sini yang perlu dilakukan kita ya sebagai masyarakat agar menjadi pengimbang bagi pemikiran-pemikiran yang radikalis tersebut. Yang pertama adalah edukasi pemikiran moderat, ya Mbak. Edukasi pemikiran moderat itu perlu terus ditebar gitu. Jadi digiatkan berbagai kalangan agar menjadi penyeimbang bagi pemikiran-pemikiran yang eksklusif tadi. Lalu juga gerakan kontra narasi ya, pemikiran yang toleran, inklusif, ramah gitu ya, saling menghargai. Ini harus terus dijadikan arus utama di media. Entah itu media massa cetak, media massa elektronik, dan terutama media massa sosial seperti sekarang ini booming ya, terutama di era pandemi sekarang ini. Begitu mudahnya ya narasi-narasi itu masuk ke masyarakat dan itu begitu mempengaruhi pola pikir masyarakat. Ini harus terus digiatkan kontra narasi pemikiran yang toleran tadi. Lalu masyarakat juga harus saling peduli di sini. Dari masyarakat harus saling peduli, membantu misalnya antar tetangga. Jangan ada yang merasa dikucilkan, diperlakukan beda, atau dipojokkan gitu. Nah, selanjutnya juga adanya dialog. Nah, ini juga penting, dialog yang terus dibudayakan. Jadi agar kesalahpahaman bisa dijernihkan. Jangan terperangkap dalam prasangka hoax. Sekarang ini banyak sekali berita-berita hoax. Ini pentingnya kita juga selalu cek and recheck. Apakah sumber ini valid atau tidak gitu ya, apakah bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kalau medianya sudah media nasional itu kan agak lebih terpercaya ya, seperti itu. Lalu juga gerakan masyarakat tidak bisa sendirian di sini ya, pemerintah juga ini terutama ya harus mendukung, baik pemerintah pusat, pemerintah Pemda, begitupun beberapa pemangku kepentingan itu harus terlibat. Perguruan tinggi misalnya, saya di kampus juga sama, selalu menarasikan pemikiran-pemikiran yang moderat kepada mahasiswa saya, berupaya mahasiswa mewanti-wanti mahasiswa untuk belajar agama itu pada sumber yang jelas, misalnya seperti itu. Belum lagi lembaga-lembaga lain ya, semacam pesantren gitu ya, sekolah, madrasah, dunia usaha, BUMN dan sebagainya, bahkan gerakan kecil semacam parenting ya, sekarang itu digalakan. Dan saya giat juga di kegiatan parenting untuk orang tua agar menangkal radikalisme di kalangan remaja. Karena remaja ini masih labil, sangat mudah sekali terbawa kepada gerakan radikalisme. Saya juga aktif di gerakan parenting untuk anak-anak usia SMP dan SMA gitu ya, menangkal radikalisme di kalangan remaja. Nah itu gerakan-gerakan yang sifatnya saya kira itu harus terus dikembangkan secara masif gitu. Itu. Kira-kira kemudian untuk pemerintah baiknya melakukan apa Bu? Langkah nyata yang agar cepat terasa pengaruhnya, manfaatnya. Ya, saya kira pemerintah sama ya, model tadi mobilisasi narasi yang masif di media sosial itu juga harus digiatkan. Jadi literasi media dari pemerintah seperti laman website dari
Pemda itu harus update gitu, jangan sampai vakum website tuh nggak ada isinya misalnya ya, dia itu sangat berpengaruh saya kira sekarang ini ya, karena sekarang kan serba online, orang pun lebih banyak waktu untuk membaca online. Jadi gerakan melalui media sosial itu penting. Tentu juga kebijakan-kebijakan lainnya ya, pemerintah tuh punya kekuasaan saya kira untuk membuat program-program yang memiliki upaya ya atau tujuan untuk menangkal radikalisme gitu. Kemudian Ibu, yang sudah terasa, yang selama ini sudah dilakukan, yang maksudnya sudah kontribusi yang sudah pemerintah lakukan, yang sudah terasa kira-kira apa yang bisa dilihat? Saya kira sekarang ini pemerintah sudah banyak ya melakukan upaya-upaya pencegahan radikalisme beragama dengan sering banyaknya program-program dialog kebangsaan, nasionalisme, penguatan kesadaran civic education kepada masyarakat bahwa kita ini terlahir dari akar budaya yang majemuk, lalu semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika itu terus dikampanyekan oleh pemerintah sampai saat ini. Program-program itu terasa gaungnya gitu. Selain itu juga upaya pendekatan kepada tokoh masyarakat ya, kepada kiai-kiai misalnya, terus diberi support gitu agar ini dari sisi agama ya, karena saya juga di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jadi program moderasi beragama itu menjadi sesuatu hal yang program utama ya, seperti di Kementerian Agama itu arahnya lebih ke moderasi beragama gitu, karena ini upaya pemerintah jelas untuk menangkal radikalisme. Nah, ini contoh kebijakan ya di lingkup Kementerian Agama gitu yang saya rasakan gitu. Dan dalam skup lingkup lainnya pun sama, saya kira pemerintah sudah banyak sekali melakukan ya untuk menangkal radikalisme itu. Ya Ibu, mungkin terakhir Bu bisa diberi kesimpulan dan pesan untuk masyarakat yang menonton. Sama, saya pun juga mungkin masih terus berupaya ya, kita sama-sama memperjuangkan, kita sama-sama bergerak untuk kedamaian Indonesia tercinta ini agar tetap kita bisa hidup tenang, damai, dan di tengah pluralisme di sini ya kita berupaya. Jadi kalau kesimpulannya, yang pertama kita jangan merasa ancaman teror itu sudah selesai, karena seperti saya bilang tadi bisa saja mereka menunggu momen dan pada akhirnya aksi teror itu meledak, itu ada. Lalu penyebaran paham teror atau penyebaran paham radikal terorisme itu melalui pengajaran pemahaman eksklusif, intoleran, perlu kita respon dengan pengajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu agama yang damai, sejuk, membawa kedamaian di alam ini ya, rahmatan lil alamin, Islam yang moderat. Nah, itu perlu. Lalu jangan melakukan generalisasi tadi ya dalam menyikapi komunitas eksklusif, kedepankan cara dialog gitu. Dalam Islam salah satu ayat yang dijadikan dasar utama ketika menghadapi orang adalah di Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka dekatilah mereka dengan hikmah, yaitu dengan cara yang baik, cara-cara yang penuh hikmah, mau'izatil hasanah, nasihat yang kebaikan, yang berupa nasihat-nasihat yang mendamaikan, yang indah, yang membawa ketentraman. Wajadilhum billati hiya ahsan. Cara ketiga adalah dengan berdialog ya, bermujadalah. Mujadalah itu lebih diskusi ya Mbak, diskusi tapi dengan cara yang baik gitu. Nah, ini terdapat di dalam Al-Quran. Jadi di sini yang keempat yaitu juga kita harus jangan cuek ya kepada masyarakat, tetap kita harus peduli, berupaya menolong, meringankan beban sesama kita. Nah, terutama di era pandemi sekarang ini. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ancaman transformasi radikalisme menjadi tantangan untuk kita semua.
Agama dan negara sudah mengajarkan dan mengajak kita untuk damai. Daripada sibuk membahas perbedaan, lebih baik kita meningkatkan persatuan. Saya Evi Kartika, sampai jumpa dalam Bincang Velog selanjutnya.